Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pemantapan dan persiapan asesmen standarisasi pendidikan daerah atau PPASPD MKKS SMP MTS DIY yang tahap pertama untuk paket 2. Khususnya ya di bahasa Indonesia karena Pak Andrian cuma ngerti bahasa Indonesia. Oke, apa yang akan kita bahas ini masih sama ya. Kemarin kita akan bahas tentang tips dan triknya gimana mengerjakan soal-soal ASPD ini. Langsung saja kita mulai dari nomor pertama. Pertanyaannya masih sama aja, yaitu makna kata transformasi. Nah, bagi kalian yang sudah tahu apa makna transformasi, pasti gampang banget nih untuk mengartikan transformasi ini. Tapi kalau enggak ya, apa sih yang kalian ingat dengan ketika mendengar kata transformasi, apa yang paling kalian ingat? Misalnya kalau dengar kata transformasi, kalian ingat transformer, Pak. Nah, kita sebenarnya bisa lihat dari transformer. Transformer itu terjadi apa dari dalam diri transformer? Itu ada perubahan dari mobil menjadi robot. Nah, sebenarnya gampangnya seperti itu bahwa transformer itu mengalami transformasi atau disebut sebagai perubahan. Kalau kita ingat transformer itu ya. Nah, tapi bagi kalian yang tidak tahu apa itu transformasi, sebenarnya kalian bisa tahu maknanya dari teks yang ada di sini. Nah, kata transformasi disebutkan di kalimat terakhir. Nah, bagaimana cara mencari jawabannya? Ya, tinggal dibaca aja di sini. Coba kita baca ya. Pemerintah bakal menerapkan kurikulum prototipe bersama dengan kurikulum darurat pada tahun ajaran 2022 mendatang. Kedua kurikulum tersebut menjadi opsi yang bisa dipilih oleh sekolah untuk diterapkan sesuai dengan kapasitas sekolah tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kurikulum prototipe ini bersifat opsional. Kurikulum ini hanya akan diterapkan di sekolah-sekolah yang berminat dan menggunakan alat sebagai alat untuk melakukan transformasi pembelajaran. Nah, berarti di sini kan ada dua kurikulum. Pertama adalah kurikulum prototipe dan yang kedua adalah kurikulum darurat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa apa yang kita terapkan di sekolah saat ini adalah kurikulum darurat yang menjadi perubahan atau transformasi dari kurikulum 13 karena adanya pandemi COVID-19. Pemerintah mengeluarkan kurikulum darurat. Nah, sekarang kurikulum itu mengeluarkan kurikulum baru ya, pemerintah mengeluarkan kurikulum baru yaitu kurikulum prototipe. Dari darurat ke prototipe itu berarti terjadi perubahan. Nah, kalau mau cara panjang seperti itu. Tapi kalau mau cara singkat itu di transformer, kita ingat transformer gitu kan. Transformer itu dari mobil jadi robot, berarti terjadi perubahan. Gitu. Kemudian soal nomor 2 adalah tujuan penulisan teks. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian harus tahu dulu nih apa jenis teks dari teks yang kalian baca. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah gampangnya seperti ini. Ketika kalian membaca sebuah teks, apa yang kalian dapatkan? Apakah informasi atau sebuah bujukan, sebuah ajakan, atau sebuah langkah-langkah? Nah, seperti itu. Jadi kita baca aja apa yang kita pahami. Kemudian setelah itu inti dari teks itu apa? Gitu. Jadi bukan bagian sebagian, tapi intinya kayak simpulan. Nah, apa yang kita dapat, apa yang kita baca gitu. Sekarang coba kita baca. Tingginya angka pertumbuhan penduduk tentu akan menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, mempersiapkan generasi yang berkualitas adalah suatu keharusan. Hal ini dilakukan agar jumlah penduduk yang banyak kelak menjadi tenaga kerja yang berkualitas. Pada kenyataannya, ini bukanlah hal yang mudah karena persoalan kependudukan yang begitu kompleks. Hal tersebut ditandai dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi, maraknya kasus stunting, serta berbagai persoalan yang dihadapi remaja. Nah, dari membaca teks ini sebenarnya kita hanya mendapatkan sebuah informasi. Informasi tentang apa? Tentang pertumbuhan penduduk. Apalagi selain itu kita dapat bahwa pertumbuhan penduduk ini ternyata banyak banget, tinggi banget, cepat banget. Nah, sehingga kita harus mempersiapkan generasi yang berkualitas. Berarti jawaban yang tepat adalah yang opsi C ya, menginformasikan pentingnya mempersiapkan generasi yang berkualitas. Lanjut nomor 3. Pertanyaannya tentang ide pokok. Sama ya, masih sama tipsnya. Ide pokok itu ada di awal atau di akhir. Jadi ya kita baca aja di awal ya coba. Pemerintah meminta ke semua pihak untuk ikut mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang kian penting dan mendesak. Hal ini dilakukan. Nah, ketika kalimat kedua ini merupakan penjelasan dari kalimat pertama, berarti ide pokoknya ada di kalimat pertama. Nah, bagaimana cara mencari jawabannya? Jawabannya adalah
inti dari kalimat utama tersebut. Ya, ide pokok itu intinya. Di sini pemerintah meminta semua pihak untuk ikut mendukung pelaksanaan PTPM. PTMT ya. Berarti yang ini yang nih, permintaan dukungan PTM dari semua pihak oleh pemerintah. Seperti itu. Lanjut ke nomor 4. Pernyataan yang sesuai. Cara mengerjakan ini adalah opsi yang kalian pilih di sini itu harus terdapat di dalam teks. Jadi cara mengerjakannya kalian tinggal membaca satu persatu opsi yang ada, kemudian mengkonfirmasi ke dalam teksnya ada atau tidak, seperti itu. Dan kalau kita baca di sini ya, coba kita baca. Keberhasilan proses pendidikan bukan hanya dilihat melalui kemampuan dan kecerdasan seseorang, melainkan juga dari karakter yang dimiliki orang tersebut. Membuat seseorang menjadi pintar dan cerdas tidak lebih sulit dari membentuk karakteristik yang lebih baik. Karakteristik yang lebih baik harus ditumbuhkan dan dijaga sejak dini. Keduanya perlu didapatkan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dan mencapai kesuksesan. Pasalnya, masa depan dan kemajuan bangsa Indonesia bukan hanya mengandalkan kecerdasan yang dimiliki generasi muda. Karakter yang baik perlu ditanamkan agar seseorang tidak salah paham dalam menggunakan kecerdasannya. Nah, dari teks ini kita dapat jawaban yang ini. Karakter seseorang harus ditumbuh dan dijaga sejak dini. Ada di mana? Ada di sini. Sebentar. Nih. Dari kalimat ini ya, karakter yang lebih baik harus ditumbuh dan dijaga sejak dini. Yang di sini dibalik, karakternya harus ditumbuhkan dan dijaga sejak dini agar lebih baik. Ya, cuma dibalik aja posisinya. Tidak apa-apa, bisa. Kemudian di sini ada hubungan penambahan. Nah, hubungan penambahan itu apa? Hubungan penambahan itu adalah konjungsi penambahan. Konjungsi penambahan di sini ditandai dengan penggunaan kata dan. Ya, ingat ya. Hubungan penambahan ditandai dengan penggunaan kata dan. Nah, coba Pak Andrian tuliskan di sini. Hubungan penambahan itu ditandai dengan penggunaan kata dan. Ya, atau serta. Nah, itu penambahan. Oke, berarti ada di mana? Kita tinggal cari aja kata dan ada di sini nih, ada di nomor 3. Ya, kemudian ada di nomor 4. Oke, selain kata dan serta ada apa lagi? Kadang juga menggunakan kata juga gitu ya, juga. Juga itu bisa jadi penambahan. Dia suka es krim, aku juga suka ya. Jadi berarti ada penambahan. Nah, ini berarti jawabannya nomor 5, 3 dan 4 ya. Lanjut ke nomor 6. Oke, nomor 6 adalah ya kalimat yang mewakili keseluruhan isi poster. Oke, keseluruhan isi poster. Keseluruhan isi poster berarti kalian harus mempertimbangkan gambar dan juga teksnya. Di sini ada gambar siswa-siswi ya, kemudian ada asap. Siswa-siswi ini menutup hidungnya, berarti ada asap yang mengganggu pernapasan mereka. Kemudian di sini ada tulisan kami juga punya hak menghirup udara segar. Berarti benar, ada polusi ya, ada polusi udara berarti. Karena di sini adanya udara segar, berarti harus ada karena ada polusi udara. Hindarkan segala polusi udara. Nomor 7. Oke, situasi yang kemungkinan muncul. Tips mengerjakan soal ini gampang, tinggal cari kondisi yang positif ya. Kondisi situasi yang bernilai positif. Jadi sebenarnya ini tidak perlu membaca dalam teks, cukup membaca bagian pernyataan aja, kemudian dipilih yang positif. Coba kita lihat ya. Tidak ada lagi orang tertarik menjadi pegawai kantoran karena penghasilan seorang YouTuber. Nah, ini berarti salah ya. Ini bernilai negatif karena tidak mungkin dong orang mengorbankan pekerjaannya hanya demi jadi YouTube gitu. Kemudian yang kedua, semakin banyak orang ingin menjadi YouTuber karena penghasilan yang besar. Oke, nah ini mungkin ya. Ini kemungkinan ini nilainya positif ya karena
penghasilan YouTube ya bisa besar juga gitu, tergantung adsense-nya dan penontonnya. Kemudian para YouTuber selalu berusaha dengan berbagai cara agar memiliki subscriber yang banyak. Nah, ini juga nilainya positif ya, ada sebuah usaha, berarti nilai positif. Sementara nomor 4, pendapat seorang YouTuber selalu sangat fantastis. Enggak ya? YouTubers itu kayak Pak Andre ini penghasilnya paling 100.000 per bulan. Jadi itu bukan hal yang fantastis. Jadi yang lebih tepat berarti yang nomor 2 dan 3 ya. Kita cari aja yang bernilai positif dan masuk akal ya. Positif dan masuk akal. Ini perhatikan itu ya. Selanjutnya untuk nomor 8. Oke, nomor 8 ini ringkasan. Ringkasan ini mudah sekali ya. Kalian tinggal menggabungkan ide pokok di paragraf pertama dan ide pokok di paragraf kedua. Oke, di sini ada sistem imun yang berfungsi baik mampu melindungi tubuh dari serangan penyakit ya, baik internal maupun eksternal. Oke, kemudian yang ini tak banyak orang menyadari adanya tanda-tanda muncul kekebalan tubuh yang melemah. Nah, kemudian cara penggabungannya juga harus urut. Yang pertama ini di awal, kemudian ini di akhir kalimat. Berarti jawabannya yang B. Sistem imun yang baik mampu melindungi tubuh dari serangan penyakit, tetapi orang sering tidak menyadari kalau kekebalan tubuh itu melemah. Segampang itu ya. Jadi harusnya udah di luar kepala untuk materi soal ringkasannya. Kemudian di sini ada simpulan teks. Nah, simpulan teks ini mengerjakannya bagaimana? Mengerjakannya adalah kalian mengambil inti ya. Kalau Pandai selalu mengatakan simpulan itu adalah intinya inti atau santannya dari buah kelapa. Jadi harus diperes dan tidak ada di dalam teks. Sering kali tidak ada di dalam teks karena ini berupa simpulan ya. Oke, tersenyum kepada siapa saja termasuk kebiasaan wajar di Indonesia. Bahkan tersenyum kepada orang yang belum dikenal. Tersenyum dapat diartikan sebagai sapaan terhadap orang lain. Namun bagi masyarakat Korea Selatan, tersenyum kepada orang lain yang tidak dikenal merupakan hal yang tidak biasa. Masyarakat Korea Selatan yang berkunjung ke Indonesia umumnya terkejut dengan kebiasaan orang Indonesia yang mudah tersenyum kepada orang lain. Nah, di sini orang Korea itu terkejut. Berarti orang Korea menilai bahwa senyumnya orang Indonesia itu merupakan sebuah keanehan. Ya, karena tidak wajar gitu orang kok tersenyum kepada orang lain yang tidak dikenal. Bagi orang Korea Selatan tidak wajar, makanya aneh. Nah, di sini kalimat yang menyatakan opini. Nah, bagaimana cara mencari opini? Opini itu merupakan pendapat. Opini biasanya hal-hal yang belum terjadi, kemudian berupa pendapat, kemudian berisi kata sifat. Nah, selain itu, kalian ketika bingung mencari opini, kalian bisa mengeliminasi menggunakan fakta. Kalian temukan faktanya, kemudian sisanya berarti opini. Seperti itu. Nah, kalau di sini, gudeg merupakan makanan khas Yogyakarta. Nah, ini jelas ya, ini adalah fakta ya. Gudeg dilengkapi dengan lauk pauk berupa, nah ini juga fakta karena tidak mungkin menurut lauk pauknya itu bukan fakta kan karena ini kan sudah jelas. Nah, nomor 3, ketika Anda berkunjung ke Jakarta tidak lengkap jika belum mencicipi gudeg. Nah, ini merupakan opini karena merupakan sebuah pendapat ya. Bukan berarti kalau kita ke Jogja nggak makan gudeg kan bukan berarti kita nggak ke Jogja kan? Kita tetap ke Jogja walaupun kita nggak makan gudeg gitu. Nah, kemudian di Yogyakarta ada banyak warung gudeg yang dapat memanjakan lidah. Nah, memanjakan lidah ini sebuah kata sifat. Ya, memanjakan itu kata kerja, tapi memanjakan itu kan sebuah opini ya. Kita mungkin ya nggak memanjakan juga gitu. Ya bisa aja kalau pas ketemu gudeg yang nggak enak ya berarti nggak enak. Oke, ini berarti jawabannya yang D, 3 dan 4. Lanjut ke nomor 11. Nomor 11 adalah perbedaan penggunaan bahasa kedua teks. Oke, kemarin yang bingung mempersoalkan bahwa bahasa itu, ya kalimat itu bukan termasuk bahasa. Lihat ini. Ini di sini opsinya tentang kalimat semua. Ya, Pak Andrian udah bilang bahwa kalimat itu termasuk dalam kebahasaan. Jadi kalau ada soal tentang kebahasaan ya bahasa ya kalimat itu termasuk gitu ya. Oke. Kemudian coba sekarang kita lihat di sini cara mengerjakan ini kita lihat opsinya dulu ada yang sama nggak?
Kalau tidak ada yang sama, kalian bisa memulai dari teks 1 atau teks 2. Kalau ada yang sama, kalian bisa mulai di dalam opsi yang tidak sama. Kalau di teks 1 ada yang sama, berarti baca dari teks 2. Kalau di teks 2 ada yang sama, berarti baca dari teks 1. Seperti itu tipsnya. Sekarang coba kita lihat. Berjabat tangan umumnya dilakukan, dilakukan saat berjumpa dan berpisah dengan seseorang. Namun hingga saat ini belum diketahui. Nah, di sini ada kata kunci ya, dilakukan, diketahui, kemudian ini dilakukan lagi. Nah, kalau kita melihat pola ini, karena ini polanya, berarti di sini menggunakan kalimat pasif karena penggunaan kalimat di ya, menggunakan imbuhan di, dilakukan itu kan pasif. Nah, itu kita langsung ketemu jawabannya adalah A. Tapi kalau mau meyakinkan diri lagi ya tinggal dibaca di sini apakah di sini menggunakan aktif gitu. Membesuk ini aktif ya pakai imbuhan me ya. Kemudian membesuk lagi, membawakan. Oke ya, berarti udah jelas ya. Jawabannya adalah A. Oke, kemudian di sini ada perbedaan pola penyajian kedua teks. Oke, kronologis itu waktu, kausalitas itu sebab akibat, induktif itu kalimat utamanya ada di akhir, deduktif kalimat utamanya ada di awal. Nah, gempa bumi tektonik berawal itu sebuah kata atau penanda kronologis atau penanda waktu berawal, diawali ya. Kemudian, nah makin jelas ya, berarti jawabannya udah jelas. Karena tidak ada setelah itu, berarti dia pakainya kronologis karena ada penanda waktu ya, ada konjungsi waktunya. Nah, kalau membuktikan di teks 2 boleh, tapi Pak Andan rasa nggak perlu karena opsinya udah beda semua. Jawabannya itu A. Kemudian nomor 13 sekarang. Bukti bahwa tokohku Ki Kuda usil dan tidak bertanggung jawab. Berarti ada dua hal yang harus kita buktikan. Yang pertama usil, yang kedua tidak bertanggung jawab. Dan ini jawabannya harus urut ya. Oke, Bambi domba. Oke, ini enggak ada. Kita fokus ke Kuki Kuda. Tiba-tiba datanglah Kuki Kuda dengan sengaja menendang bola sehingga masuk ke dalam hutan. Nah, ini berarti usil karena dia dengan sengaja. Sadar, berarti usil kan. Berarti ketemu usilnya itu ada di nomor 2. Udah langsung ketemu jawabannya. Jadi usilnya ada di nomor 2, berarti nanti bertanggung jawabnya ada di nomor 4. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan ya. Sudah dulu ya, aku ada urusan lain. Nah, ini kan tidak bertanggung jawab. Apalagi si Kuki sambil berlalu kan. Oke, lanjut ke nomor 14. Peristiwa yang terdapat dalam kutipan cerita. Oke, ini caranya kalian baca bagian peristiwa ini dulu ya. Baru kalian baca teksnya. Biar nanti ada gambaran langsung dapat. Belinda pamit pulang tanpa membawa apa-apa. Belinda membantu pekerjaan rumah nenek Ima. Belinda menemukan koin emas di dalam bawang bombay. Belinda mencari bawang bombay yang berisi koin emas ajaib. Nah, di sini ada dua perbedaan. Ini koin emas, di sini koin emas ajaib. Sekarang kita lihat apakah koin emas itu ajaib atau tidak. Karena kemungkinan jawabannya ada di sini karena ada dua hal yang sama. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan di rumah nenek Imah, Belinda pamit pulang. Nenek Imah membawakan 5 bawang bombay. Nah, ini berarti yang nomor 1 jelas salah. Jawabannya berarti antara C dan D. Belinda menerima pemberian nenek Imah dengan santai. Ia tidak sedikit pun kecewa meskipun hanya membawa bawang bombay ya. Ia berencana memasak menggunakan bawang bombay tersebut. Saat membelah bawang bombay, ia terkejut ternyata di dalamnya ada koin emas yang tebal dan indah. Koin emas yang tebal dan indah ya. Belinda penasaran membelah kelimanya dan sama isinya koin emas semua dan tidak ada penyebutan kata ajaib. Berarti jawabannya adalah 2 dan 3 ya. Belinda membantu dan menemukan koin emasnya. Nomor 15. Alasan Dinda ingin segera tiba di rumah. Nah, mengerjakan soal seperti ini juga cukup mudah. Jadi pertama, kalian harus menemukan peristiwa di mana Dinda ingin segera tiba di rumah dalam teks ini. Baru nanti kalian akan ketemu jawaban alasannya. Pasti ada di sebelum ada setelahnya.
Sudah seminggu ini Dinda merasa deg-degan. Ayah bilang akan pulang dalam waktu dekat. Ayah tidak mengatakan secara pasti kapan waktunya. Alangkah senang hati Dinda mendengar kabar ini. Semoga tahun ini ayah tidak batal pulang, harap Dinda. Siang ini pun Dinda menolak ajakan Ranti untuk main ke rumahnya. Dinda ingin segera tiba di rumah. Nah, Dinda ingin segera tiba di rumah, ya kan, ketemu apa? Agar bisa mengemas rajutan shawl untuk ayah. Berarti si Dinda ingin tiba di rumah itu ingin mengemas shawl rajutan ini untuk ayahnya. Artinya apa? Menyiapkan bingkisan untuk ayah. Nomor 16. Ini terpotong ternyata. Di sini ada latar, tempat, dan suasana. Oke, pokoknya ya, tempat dan suasana. Di sini ada kelas, sekolah, bingung, khawatir, hening, panik. Oke, coba kita baca teksnya. Bu Ranti mulai membagikan kertas berisi soal. Dian, Rinto, Arbi, dan beberapa siswa yang duduk di barisan belakang menunggu dengan sabar. Sebagian berdoa, ada juga yang komat kamit merapal mantra rumus fisika. Waktu berjalan tanpa terasa, 10 menit tersisa. Hampir semuanya menunduk. Hampir semuanya menunduk menekuni pekerjaan masing-masing di bawah tatapan tajam Bu Ranti. Oke, berarti kalau sampai ada krek-krek suara sendi-sendi kaku. Nah, kalau sampai ada suara sendi-sendi yang kaku, berarti suasananya sepi banget ya atau hening. Dan ini ada di dalam kelas karena dia lagi ada ujian, ya. Nah, apalagi di situ ada penjelasan di ruang kelas ya. Berarti di sini di kelas dan hening. Lanjut ke nomor 17. Di sini ada cara pengarang menggambarkan watak tokoh Nisha. Berarti kita fokus ke tokoh Nisha aja. Nisha asik dengan ponselnya sejak tadi pagi. Kadang dia tersenyum sendiri, kemudian tertawa dan sesekali mengomel. Sementara kakaknya sudah berkutat dengan pakaian kotor milik semua anggota keluarga. Beberapa kali kakaknya memanggil, dia hanya sesekali menengok, bahkan kadang seperti tidak mendengar. Kakaknya hanya dapat berdoa semoga suatu saat Nisa menyadari telah kehilangan banyak waktu untuk melakukan hal yang lebih bermakna. Nah, kalau dari sini jelas bahwa apa yang dilakukan Nisa ini sebuah perilaku ya. Berarti penunjukan wataknya berdasarkan perilaku tokoh. Nomor 18, kutipan cerita tersebut merupakan tahapan alur bagian. Oke, alur ya. Kuk. Nah, tiba-tiba terdengar suara anjing. Aku terkesima. Aku melambatkan langkahku. Secara tiba-tiba binatang yang sangat kutakuti itu sudah di depanku. Mata tajamnya mengancamku dan menyala sambil memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Aku melangkah mundur dengan gemetar. Aku berjongkok dan mencoba mencari batu atau apa saja yang bisa kujadikan senjata. Namun sia-sia. Aku merasa semakin lunglai. Oke, dari gambaran cerita ini kita langsung dapat ya bahwa ini adalah klimaks. Jadi si tokoh aku ini dia melihat anjing, dia takut banget sama anjing, dia grogi, gemetar, mulai sampai jongkok mencari batu, tapi nggak bisa lemes banget karena udah saking takutnya. Berarti itu adalah klimaks. Puncak banget itu masalahnya. Meskipun di situ tidak ditunjukkan bahwa anjingnya menerkam atau apa, tapi itu merupakan klimaks. Ada perubahan karakter atau peristiwa dalam diri tokoh yang sangat drastis. Oke, kalimat yang menyimbolkan penyesalan. Oh, ini jenis soal baru ini. Dari kemarin belum ada ya. Kalimat yang menyimbolkan penyesalan. Ini dari makna simbol. Biasanya makna simbolnya apa? Kalau sekarang yang penyesalan yang mana gitu. Nah, sekarang kita coba baca aja. Mereka bersahabat sejak remaja. Persahabatan itu tetap terjalin sampai satu persatu meraih cita-cita. Hari itu mereka mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan kelulusan Rini. Vita sudah lulus dari universitas ternama bulan lalu, disusul Rini yang berhasil lulus dengan nilai memuaskan. Vega hanya dapat termenung dan menghela nafas karena tidak mau kuliah. Berarti ini merupakan penyesalan. Ada di nomor 6. Nomor 20. Amanat kutipan cerita tersebut. Oke, seperti ini kita baca amanatnya dulu. Percayalah pada kakak yang sudah berusaha, jangan mencabut urusan orang lain, berusaha sebaik mungkin, dan jangan selalu percaya ramalan. Mita masih terbengong. Dia heran dengan pikiran Benny, kakaknya. Kak, ujian tinggal menghitung hari. Kakak masih santai saja. Tenang sajalah, aku sudah tahu.
nanti nilaiku pasti bagus. Bagus dari mana, Kak? Pokoknya lihat aja, aku sudah melihat ramalan bintangku. Ya Tuhan, Kakak percaya ramalan bintang dan tidak berusaha sama sekali. Kalau melihat ini berarti ini ya, kita harus berusaha sebisa baik mungkin dan jangan percaya ramalan. Karena ya ramalan namanya ramalan kan belum terjadi gitu, dan kita memang harus berusaha mempersiapkan semuanya. Termasuk besok bagi siswa-siswa di Bantul, persiapkan diri baik-baik untuk menghadapi PPASBD Bantul besok ya. Semoga berhasil dengan nilai memuaskan. Nah, di sini sudut pandang kutipan cerita tersebut. Nah, sudut pandang itu ada dua yang sering dipakai di sini ya, orang pertama dan orang ketiga. Cara mengetahuinya kalian baca bagian narasi, ada penyebutan kata ganti pertama nggak? Saya, aku, daku gitu. Kalau nggak ada berarti orang ketiga. Di sini tidak ada, berarti orang ketiga. Kemudian cara mengetahui dia serba tahu atau pengamat ya. Kalau dia serba tahu, penulis itu akan mengetahui isi hati seseorang, isi pikiran seseorang, itu namanya serba tahu. Kalau tidak, itu ya dia berarti cuma pengamat karena banyak bisa mengandalkan inderanya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kata Ijah dengan hati gembira. Hati gembira itu berarti penulisnya tahu isi hati tokohnya. Berarti dia serba tahu. Gampang ya. Lanjut ke nomor 22. Penyebab konflik kutipan cerita. Caranya kita tentukan dulu konfliknya yang mana, kemudian baru kita bisa menentukan penyebabnya atau apa yang menyebabkan konflik itu. Nih, aku sudah menduga ibu pasti kecewa. Namun, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ibu ingin sekali aku masuk jurusan kedokteran. Jurusan yang dulu diinginkan ibu waktu kuliah tetapi tidak diterima. Dia ingin akulah yang mewujudkan impiannya dahulu. Aku sudah berusaha sekuat tenaga tetapi rupanya nasib belum berpihak. Aku justru diterima di pilihan kedua. Jurusan yang sebenarnya lebih cocok dengan keinginanku. Aku sekarang berusaha menenangkan hati serta mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan hal ini kepada ibu. Nih, di sini ada ini ya, ibu pasti kecewa. Ibu pasti kecewa. Itu konfliknya. Si tokoh aku ini takut ibunya kecewa. Nah, kenapa bisa takut seperti itu? Karena si tokoh aku ini tidak diterima di jurusan yang diinginkannya. Ya. Tapi dia di jurusan yang kedua, tidak sesuai keinginan ibunya. Itu tentukan konfliknya dan kamu bisa menentukan penyebabnya. Nomor 22, perbedaan pola pengembangan kedua kutipan. Oke, ujung jari sang raja singa teriris saat bermain-main pisau. Oke, saat bermain-main pisau berarti dia ada komplikasi atau permasalahan. Oke, kemudian kita baca teks 2. Suatu hari, seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan pada orang saudagar dan dia mendapatkannya. Berarti dia hanya pengenalan atau orientasi. Berarti jawabannya adalah B. Oke, perbedaan penggunaan bahasa. Dari mana, Kak? Tanya, dari mana, Nak? Tanya ibu penasaran. Dari main ke sungai. Dari main ke sungai? Tanya ibu lagi. Tidak, jawab Bian nyaris tak bersuara. Ibu mencoba nahan diri. Bian berlalu dengan cepat. Wajah ibu merah padam menahan amarah. Wajah ibu merah padam menahan amarah. Bian, jawab pertanyaan ibu. Maaf bu, aku baru pusing. Jawab Bian. Pandai benar engkau bersilat lidah. Pandai benar engkau bersilat lidah. Nah, merah padam bersilat lidah itu merupakan ungkapan. Jawabannya adalah B. Nomor 25, oke, teksnya terpisah. Komentar yang tepat. Nah, komentar yang tepat untuk kutipan cerita. Komentar itu ambil yang positif ya, sama seperti prediksi situasi. Komentar itu pilih yang positif. Kemudian di sini coba kita baca dulu. Kata cerita sangat menarik karena mampu menggambarkan keadaan sebuah tempat yang serba mewah. Oke, tempat yang serba mewah ini terlalu berlebihan. Komentar itu yang berimbang ya, positif dan berimbang. Jadi jangan dilebih-lebihkan, terlalu berlebihan. Isi ceritanya kurang logis. Nah, di sini kurang logis. Ini juga bernilai negatif.
Penggambaran sifat tokohnya menarik karena disampaikan melalui penampilan fisik. Oke, penggambaran tokoh yang menarik, sifat tokoh yang menarik itu bukan dari penampilan fisik, tetapi dari perilakunya. Ya. Nah, di sini berarti pesan moral tersebut mengajak kita untuk saling menghormati dimanapun kita berada. Nah, itu. Tanpa membaca teksnya kita bisa tahu ambil yang positif ya. Kalau yang ini kan penggambaran sifat tokoh ya jangan dari fisik, tetapi dari perilakunya. Itu akan lebih menarik. Kalau penampilan fisik yang enggak lah. Masa orang yang rambutnya rapi berarti dia sifatnya rajin, disiplin itu kan enggak juga, gitu kan. Lanjut ke nomor 26. Perbaikan kata yang tepat penggunaan istilah pada teks tersebut. Oke, perbaikan istilah ya. Gedung perusahaan kompilasi yang akan memproduksi bagi pakaian ya. Perusahaan yang memproduksi pakaian itu disebut sebagai konveksi ya, bukan kompilasi. Konveksi ya. Berarti antara A dan B. Kemudian gedung tersebut tampak kokoh karena menggunakan konstelasi beton bertulang. Nah, ini berarti pakai konstruksi. Kalau bangunan itu pakainya konstruksi ya. Konstruksi bangunan atau susunan bangunan. Oke. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Nah, mengerjakan soal seperti ini, kalian tinggal membaca sebelum dan sesudahnya. Sebagai contoh, penggunaan zat warna tekstil sebagai perwarna makanan. Titik-titik. Jika masuk ke dalam tubuh, nah, jika masuk ke dalam tubuh, logam berat tersebut berarti ada penyebutan logam berat ya, karena ada di logam berat tersebut ya. Nah, tersebut itu kan penjelasannya rujukan ya, tersebut kan rujukan. Berarti ada yang dirujuk, berarti sini ada penggunaan logam berat. Berarti jawabannya adalah B. Pada pewarna tekstil terkandung residu logam berat. Ada warna tekstil. Lanjut ke nomor 28. Urutan kalimat prosedur yang tepat. Membasmi cacing pita. Ini semua diawali dengan nomor 3, dilanjutkan 4 atau 5. Siapkan air matang dan biji labu kuning bisa dengan yang segar atau sudah berbentuk kuaci. Oke. Tumbuklah biji sampai halus atau yang 4, campur biji labu halus. Nah, ini ada campur biji labu halus. Berarti langkahnya itu harus dihaluskan dulu. Nomor 5 dulu. Kalau sudah halus, biji campur halus dengan air matang. Berarti jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 29. Variasi kata lecek ya. Lecek pada kalimat tersebut. Karena dipakai seharian bajunya sudah tampak lecek dan terlihat tidak rapi. Oke, lecek itu berkerut gitu loh, berkerut. Berkerut itu berarti kusut ya. Karena di sini terlihat tidak rapi, berarti kan kusut. Nomor 30. Kalimat tidak efektif pada paragraf tersebut adalah nomor. Oke, tidak efektif itu bisa karena beberapa hal ya. Bisa karena dia tidak berlebihan, kemudian tidak punya subjek atau strukturnya yang bolak-balik dan sebagainya. Pemakai bahasa dituntut mampu memahami makna kata-kata yang bersinonim. Oke, efektif. Meskipun memiliki makna dasar yang sama, tetapi kata-kata bersinonim memiliki nilai rasa yang berbeda-beda. Oke, meskipun ada pengulangan kata, tapi itu dibutuhkan. Jadi, masih efektif. Contohnya seperti kata kelompok, rombongan, kawanan, dan gerombolan. Oke, ini oke. Ini efektif. Bentar. Meskipun memiliki makna dasar yang sama, tetapi kata-kata bersinonim memiliki nilai rasa yang berbeda-beda. Oke, ini tidak perlu diulang ya. Berbeda gitu, memiliki rasa yang berbeda itu cukup. Kemudian contohnya seperti kata kelompok, rombongan, kawanan, dan gerombolan. Karena di sini merupakan contoh sinonim, maka di sini efektif meskipun ini maknanya sama. Kata kelompok dan rombongan memiliki nilai rasa netral, sedangkan kawanan dan gerombolan negatif. Oke, bentar. Ini contohnya seperti kata kelompok, rombongan, kawanan, dan gerombolan. Oke, di sini juga ada penyebutan perulangan-perulangan ya. Mohon maaf, Andian salah menjelaskan. Ini jawabannya 2 dan 3 karena di sini ada pengulangan kata yang
Tetapi kata-kata bersinonim memiliki nilai rasa yang berbeda gitu. Contohnya seperti contohnya kata kelompok, rombongan itu aja cukup sebenarnya tanpa kata seperti. Lanjut ke nomor 31. Kata tidak baku terdapat pada kalimat nomor tidak baku berarti tidak sesuai dengan kaidah. Ya, tidak sesuai dengan kaidahnya. Bagaimana cara mempelajari ini ya? Kalian banyak-banyak membaca buku ya, baca buku karena di buku itu kan biasanya sudah diedit. Jadi atau kalian baca koran, boleh baca koran, tapi jangan baca di internet. Kalau baca di internet biasanya tidak ada editing. Jadi ya kata-katanya banyak yang nggak baku. Untuk menyatakan bahwa sesuai dengan aslinya, fotokopi sebuah dokumen harus dilegalisir. Legalisir itu baku atau tidak? Legalisir. Legalisir itu kalau tidak salah bukan baku ya, bakunya kalau nggak salah itu legalisasi. Coba legalisir. Oke, betul. Legalisir itu tidak baku, yang baku adalah legalisasi ya. Kemudian, cara berpikir seseorang akan mempengaruhi tindakan-tindakannya. Mempengaruhi di sini juga tidak baku karena mempengaruhi itu kata dasarnya adalah pengaruh dan pengaruh itu berawalan P berarti harusnya kalau ditambahin me itu jadi memengaruhi. P-nya lenyap atau lesap ya, luruh, hilang. Mereka mengampanyekan, harusnya seperti mengampanyekan, betul ya? Para siswa mendapat tugas mengklasifikasi. Nah, KF di sini tidak luruh karena ada dua konsonan. Kalau sebuah kata dasar yang berawalan KTSP kemudian mempunyai dua konsonan seperti klasifikasi ini, maka ketika dapat imbuhan tidak luruh. Betul seperti ini. Berarti yang tidak baku ada di nomor 1 dan 2. Nomor 32. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Oke, caranya bagaimana? Ya, kita lihat dulu ya. Rumah sakit itu kalau diulang berarti rumah sakit ya, bukan rumah sakit. Nah, dua kata dasar yang terdiri dari dua kata kalau diulang itu diulang bagian awalnya aja. Rumah sakit ya rumah sakit. Buku baru ya buku baru, bukan buku baru. Berarti antara A dan B. Nah, ya, pada suatu kegiatan pembelajaran guru menayangkan foto rumah sakit yang penuh dengan pasien dan para petugas medis tampak sangat sibuk. Para siswa ditugasi atau ditugaskan. Nah, itu. Untuk membuat tanggapan. Ini yang betul adalah ditugasi ya. Nomor 33. Oke, 33 terpisah. Penggunaan akan tetapi pada kalimat tersebut salah karena kenapa bisa salah? Akan tetapi itu merupakan konjungsi antar kalimat ya. Masa pandemi masih berlangsung akan tetapi. Nah, di sini salah, harusnya menggunakan kata tapi atau tetapi. Kegiatan pasar murah pameran berarti salah karena merupakan konjungsi antar kalimat. Nah, salahnya ini karena menggunakan konjungsi antar kalimat. Akan tetapi itu konjungsi antar kalimat. Nomor 34. Perbaikan kalimat ketiga agar menjadi paragraf yang padu. Nomor 3 nyambung berarti kita ganti. Oke, caranya sama seperti melengkapi paragraf rumpang. Jadi anggap aja nih nomor 3 ini rumpang ya. Kemudian kita cari isinya. Ikan manfish dikenal juga dengan ikan anglefish. Ikan ini berasal dari Amerika Selatan. Bagian tubuhnya ada yang berwarna perak dan bagian ekornya ada berwarna merah tua. Berarti kalau di sini bahasnya tentang warna, berwarna perak ya. Kemudian di sini berwarna merah tua, berarti pembahasan sebelumnya tentang warna. Oke, mana yang tentang warna? Kecantikan ikan fish membuat harganya mahal karena warnanya. Berarti yang C. Manfish ini digemari karena warnanya yang indah. Nomor 35. Alasan ketidakefektifan kalimat tersebut. Oke, kita baca dulu. Usai dijelaskan tentang kondisi jalan yang naik turun dan berliku, Reni berkata, saya lewat jalan lain saja ya. Jalannya takut saya. Jalannya takut saya. Ini.
Jalannya takut saya. Nah, ini kan jadi rancu ya. Jadi aneh gitu. Jalannya takut saya jadi tidak jelas. Nah, makanya tidak efektif. Kenapa bisa tidak jelas? Karena struktur kalimatnya itu tidak runtut. Saya takut dengan jalannya. Harusnya gitu. Saya takut melihat jalannya. Jalannya takut saya gitu kan. Itu tidak. Tapi itu bahasa lisan ya. Bahasa lisan memang sering tidak efektif. Nomor 36. Penggunaan tanda baca yang tepat terdapat pada kalimat nomor. Oke, tanda baca. Bapak senang mendengar rencanamu. Titik. Bapak yakin kamu mampu. Koma. Kata Pak Projo kepada anaknya. Nah, ini betul ya. Tidak ada kesalahan di sini. Putri menyapu lantai. Titik koma. Putra menyirami tanaman di kelas. Nah, ini harusnya ada tanda titik di akhirnya ya. Tapi ini kita abaikan. Sebuah kalimat itu harus diakhiri dengan tanda titik harusnya. Coba kita lihat yang lain dulu. Dengan penghasilan kurang dari, nah RP itu tidak boleh ada titik setelah kata RP. Ini salah ya. Ia berusaha menyisihkan penghasilannya untuk makan dan sewa kantor. Nah ini penggunaan kata dan serta biaya sekolah. Nah ini harusnya tidak ada kata dan, atau kalau di sini mau ada kata dan, ini di sini tidak boleh ada koma. Karena dan yang menghubungkan dua hal itu tidak perlu dibubuhi koma. Koma digunakan ketika rincian itu lebih dari dua. Ada 3, 4 itu baru pakai koma. Berarti yang tepat ini mungkin kesalahan tulis aja ya. Kesalahan dari pembuat soalnya. Berarti jawaban yang tepat adalah 1 dan 2. Harusnya sebuah kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Oke, nomor 34. Perbaikan penggunaan tanda baca yang tepat. Oke, kita lihat. Berarti kalau seperti ini, kalian fokus pada perbaikan aja. Ya. Rumah NJ Dana. Nah, ini salah ya, salah. Harusnya NJ titik. Di sana terdapat lebih dari 1000 koleksi benda peninggalan. Nah, di sini juga salah harusnya. Ini salah harusnya ya. Harusnya tidak pakai titik. Tapi coba kita. Perang Dunia II terjadi antara tahun 1939 atau 1945. Koleksi tersebut berupa foto, senjata, pakaian. Nah, antara tahun itu antara ya. Di sini kan ada kata antara. Kalau antara kan berarti sampai ya. Berarti yang betul udah ini salah ya. Ini penggunaan strip ini salah. Kemudian di sini 1000 karena ini jumlah. Oke, sorry karena ini jumlah berarti betul ya. Karena jumlah ini betul. Kalau dia tidak menunjukkan jumlah tidak boleh pakai titik, tapi kalau penjumlahan dia pakai titik. Oke, koleksi tersebut berupa foto senjata, pakaian dan buku-buku. Nah, di sini seperti ini maksudnya penggunaan dan kalau rinciannya lebih dari 2 itu pakai koma. Foto, senjata, pakaian dan buku-buku itu pakai koma. Berarti jawabannya 2 dan 4. 38. Perbaikan ejaan dalam kalimat tersebut yang tepat. Oke, ejaan itu penulisan katanya. Tres pramusim. Nah, pramusim itu harusnya ditulis serangkai karena merupakan bentuk terikat. Pra tanpa spasi di sini. Pramusim, pramusim ya. Manca itu juga ya. Manca itu juga bentuk terikat, berarti harus ditulis serangkai. Berarti perbaikannya yang C. Penulisan kata pasca panen pada kalimat tersebut salah karena sama ya. Pasca itu juga bentuk terikat, jadi harus ditulis serangkai. Ya, pasca berfungsi sebagai bentuk terikat yang harus ditulis serangkai. Oke, paragraf yang sesuai dengan isi tabel. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Itu kalian tinggal baca opsi aja satu persatu, dicek betul atau enggak. Rumah adalah sarana penting dalam sebuah rumah tangga. Tanpa rumah, sebuah keluarga tidak akan berjalan dengan baik. Kebahagiaan yang dicapai tidak akan terwujud. Oleh karena itu, keberadaan rumah yang baik di fasilitas itu adalah kamar tidur, ruang tamu, keluarga. Oke, harusnya seperti ini ya. Kan di sini ada data rumah, ruangan dalam rumah dan ukurannya. Ada ukuran, jadi harusnya ada penyebutan ukuran juga. Nomor 1 tidak ada, A tidak ada, B tidak ada. Nah, yang C ini ada, C dan D ini ada. Rumah yang ideal harus memenuhi syarat. Rumah dapat
terdiri dari beberapa kamar tidur untuk orang tua dan anak, ruang lain untuk ruang keluarga. Sebentar, coba kita kecilkan dulu. Kita lihat. Kamar tidur utama, kamar tidur anak, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, kamar mandi. Oke. Ruang yang ideal memenuhi syarat. Rumah terdiri dari beberapa kamar tidur untuk orang tua dan anak. Oke. Ruang lain yang harus ada adalah ruang keluarga, ruang tamu, dapur, kamar mandi. Oke, sesuai. Masing-masing ruang dapat berbeda ukuran sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Pada umumnya panjang dan lebaran kurang lebih 3x3. Apakah betul? Oke, 3x3 ini aja 5x3, 4x3, yang lain hampir 3x3 ya. Berarti ke mayoritas 3x3. Berarti yang tepat itu adalah opsi yang C. Tapi coba kita baca dulu yang D. Sebuah rumah disebut indah jika memenuhi jumlah kamar dan ukuran. Rumah harus terdiri dari 6 kamar, yaitu yang enggak harus gitu. Enggak harus gitu ya, tidak harus. Ya, nanti salah ada karena enggak harus. Oke, terima kasih kita sudah menyelesaikan 40 soal pembahasan untuk bahasa Indonesia yang paket 2 di PP, ASPD, MKKS, SMB, MTS, DIY yang tahap pertama. Semoga bisa dipahami dengan baik, kalian bisa mengulang-ulang, dan jika masih ada yang tidak paham, kalian bisa menanyakan langsung melalui grup Telegram yang tautannya ada di dalam deskripsi. Soal ini tautannya juga ada di dalam deskripsi ya. Jadi jangan tanya, Pak, minta soalnya, minta linknya, gitu. Ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih yang sudah bertahan, semoga bermanfaat. Dan jika kamu suka video ini, silakan klik tombol suka. Jika tidak suka, silakan tombol klik tidak suka. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan dibagikan ke teman-temanmu. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.